sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku akan hadirku, ku pandang kekudusan-Mu.
Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu yang kami butuhkan. Kehadiran-Mu itu yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebab di luar Engkau Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita tidak bisa. Tapi hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Berjalan bersama Tuhan selalu ada mujizat setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Allah yang tetap setia, Allah yang tetap baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Bawa kami selangkah lebih dekat kepada Bapa di surga. Mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa saudara. Amin. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara. Dan mari bangkit berdiri saudara. Berikan salam kiri kanan mengatakan, hai Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesusku luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari bawa yang terbaik bagi Tuhan. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah Pujian dari hatiku hanyalah untuk-Mu. ku beri yang terbaik Hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu, dan hidup bersinar. sinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu, Ku bisikannya, beri yang terbaik. ku beri yang terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau berikan Tuhan, Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Tuhan menerima Pujian dari hatiku hanyalah untuk-Mu. ku beri yang Terbaik hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar untuk Tuhan. keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, Bisa segalanya. beri yang terbaik. Yeah. Yang terbaik Hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu. yang termulia, berkenan bagimu. Lebih kencang lagi saudaraku. Biar hidupku Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya.
Berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Amin. Apa yang terbaik, saudara? Dari dalam hatimu, dari hidupmu, saudara. Yaitu adalah hatimu, saudara. Ya. Amin, saudara. Yes. Persembahkanlah itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, saudara. Amin. Standarnya kehidupan orang Kristen adalah kekudusan, saudara. Amin. Yes. Benar, saudara. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Sebab Allah sendiri adalah Allah yang kudus. Amin, saudara. Amin. Dan karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena hebat gagah kita, saudara. Dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan mari saudara lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat-sangat baik. Hoyana korabata yashikata kita yasu. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata Kau layakkan kami melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
yang baru ciptaan yang baru di dalam-Mu Bapa. oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Kirala bala baya shikare kirala baya la bala la bala 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 baya shikara la 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 la. Kirala bata ya shikara la baya la bala 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 baya ukura baya shi. Inara la baya shikara bala bala baya shikara bala 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 la baya shikara la baya la la baya shikara bala 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 baya shi. Ina maya shikanta ya la kula mata ya na mora manda ya shikara bala baya shikara mama. Selalu ada mujizat setiap hari. Selalu ada mujizat setiap hari. Hosyakan tiane maya shekente ne mata ya shenema. Kore beke to saike tiente sikala koromo oko ya sene. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah Walau dunia ini bergoncang, walau dunia semua Engkau akan tetap teguh sebab Tuhan beserta Engkau. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya tetap menyembah Tuhan, tetap berada di dekat Tuhan, tetap berada di hadirat-Nya. Itu yang membuat engkau menang, itu yang membuat engkau berhasil, itu yang membuat engkau kuat. hanya Engkau Tuhan. Kau tetap
nggak tahu banyak selain menyembah-Mu. Kami nggak tahu banyak hal. Kami tahu kalau kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan. Kami dibangkitkan kembali. Oh, betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin tetap ada di hadirat-Mu Tuhan. Kau ada di sini. Thank you Jesus. Sekarang sentuhlah setiap umat-Mu. Untuk mereka Engkau telah mati di salib dan membayar mereka juga hamba-Mu. Kami sangat menanti-nantikan Engkau. Kami menghormati Engkau. Kami sudah tahu bahwa kami adalah makhluk penyembah. Dan kami tetapkan hati kami hanya untuk menyembah Yesus yang manis, yang mulia. Oh, terima kasih Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, bahwa yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Thank you buat worship team. Saudara sudah tahu rahasianya. Boleh nggak tahu yang lain-lain, tapi harus ngerti tentang worship. Harus kenal hadirat Tuhan. Amin. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Asal ngerti Tuhan. Say yes. Saya terima kasih kepada teman-teman jemaat Tuhan yang telah menjamu tamu gereja, Pastor Aiwin dan istrinya Hilda. Mereka sudah diajak kemana-mana dari Norwegia, sudah makan di banyak restoran dan mereka nampaknya sangat senang. Saya suka ya melayani tamu-tamu seperti itu, dan firman Tuhan berkata bahwa siapa memberikan secangkir air saja kepada seorang nabi, dia menerima upah yang sama dengan nabi. Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Saya senang melihat saudara melayani tamu-tamu kita semacam itu, sangat indah. Saudara tahu waktu waktu Ishak habis makan daging buruan, kan enak tuh ya. Enak, kemudian keluarlah berkat. Dia mengucapkan berkat kepada anaknya yang menjamu dia dengan makanan. Itu makanan ya. Jadi saya berpikir pada waktu itu si bule dia makan makanan Indonesia. Saya mengatakan pada beliau, aku berharap bahwa engkau mempunyai good memory tentang orang Indonesia. Ya, dan dia nampaknya sangat menikmati. Baik saudara, minggu yang lalu saya sudah janji bahwa dalam bulan ini saya akan beritahu caranya. Katakan caranya. Yang kemarin kita belajar caranya memadamkan panah api si jahat. Ya, panah api itu apa? Yaitu adalah semua perbuatan setan dengan tujuan yang dilakukan untuk membuat saudara sengsara, menderita, tidak bahagia, membuat saudara hidup dalam keadaan merana ya, dan itu bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Sakit penyakit, kecelakaan, tidak ada damai sejahtera, kemiskinan, kehancuran dan semuanya itu adalah panah-panah ya. Dan panah itu karena ada apinya itu menyakitkan. Tapi saudara sudah tahu bagaimana memadamkannya. Jadi belum sampai di saudara udah mati Pak. Bisanya racunnya, jadi waktu kena saudara kagak kenapa-kenapa ya. Amin ya. Oke, amin ya. Dan saudara akan selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang saya mau berbicara tentang usia manula tapi tenaganya muda. Ini juga ilmu dari Alkitab. Saudara pernah lihat orang umur 40 tapi kayak orang umur 80 ada? Ada enggak sih? Ada ya? Ada enggak? Umur 40 tapi kayak orang sudah 80 adanya. Tapi sebaliknya ada orang yang umurnya 80 tapi tenaganya masih seperti orang umur 40. Ada enggak? Ada orang di sini? Ya ada ya. Nah itu yang kita mau belajar dari Alkitab ya. Bagaimana kalau Tuhan kasih kita usia panjang tapi juga kuat dan juga sehat ya. Tentang seorang pria, saudara bisa buka Alkitab saudara. Saudara melakukan satu hal ini saja dan saudara akan mendapatkan kuat walaupun tua.
tenaganya tetap muda ya. Cuman satu hal saja, buka di dalam Yosua pasal 14 dan saya akan nggak usah diganti, nggak apa-apa, saya baca beberapa ayat saja. Ayat 6 Yosua 14, saudara tetap buka Alkitab saudara di sana. Saya baca mulai dari ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang umurku 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang ini untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 14 ya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Satu saja, cuman satu saja. Jadi ceritanya waktu mereka sudah sampai masuk ke tanah perjanjian, lalu tanah itu dibagi-bagi oleh Yosua dan rekannya Kaleb, dua pengintai itu, salah satunya Kaleb dan Yosua. Dia datang, dia dari keturunan suku Yehuda, dan dia ingatkan Musa. Kau ingat waktu Musa ngomong apa? Ketika itu umurku 40 tahun hari itu. Dan sekarang setelah lewat 45 tahun hari ini, kekuatanku masih sama. Bukan saja untuk mandi, untuk makan, untuk tidur, bukan. Keluar masuk, masih bisa hunting kemana ya. Dan yang lagi masih bisa kuat untuk berperang. Itu sangat ajaib, itu sangat luar biasa. Mau ya? Amin ya. Siapa di sini yang mau umur 40 tapi kayak orang umur 80? Ada yang mau? Saya doakan. Ada? Enggak ada ya. Tapi ada yang mau umur 80 tetapi seperti umur 40. Ada yang mau? Ya, baik ya, luar biasa ya. Sebetulnya rahasianya cuma satu, tetap buka Alkitab saudara di sini. Rahasianya cuma satu saja, yaitu Kaleb menyimpan janji Tuhan. Katakan menyimpan janji Tuhan. 45 tahun dia simpan itu janji Tuhan. Sampai begitu akan masuk dia datang dan dia bilangin, ingat ya, aku masih simpan, aku ingat. Cuman satu itu aja. Sedang saya berbicara, coba Bapak Ibu pikirkan satu saja janji Tuhan. Simpan itu. Bahwa semua yang ditulis di sini adalah untuk saudara dan untuk saya. Katakan amin. Amin. Ya terserah saudara mau apa enggak, tapi saya mau banget ya. Mau kalau dikasih umur panjang tapi tetap kuat, tetap oke ya, tetap bisa bekerja. Supaya kalau kita panjang umur, kita sehat, kuat, kita jadi berkat bukan jadi beban. Katakan amin. Ya, kita mau jadi berkat saja ya, mau jadi berkat saja. Hanya dengan menyimpan janji Tuhan. Saudara tahu bahwa kita ada masalah di area ini. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia dan banyak orang pernah mengalami dijanjeni sesuatu kemudian belenjani, ngerti ya? Kita pernah dijanjiin seseorang sesuatu. Mungkin waktu masih kecil, masih muda, betul ya?
Tapi kemudian ya banyak orang janji itu cuman lip service aja. Cuman buat di bibir saja ya. Lain di bibir, lain di hati. Jadi kita gampang sekali melupakan janji. Lady Diana pada waktu masih kanak-kanak, orang tuanya bercerai. Ibunya meninggalkan Lady Di yang masih kecil dan berkata, aku akan segera kembali. Tapi itu adalah kata-katanya yang terakhir. Dia tidak pernah kembali. Dan waktu Lady Diana bertemu pertama kali dengan Pangeran Charles, dia mengatakan ini sangat luar biasa. Aku satu-satunya perempuan yang pria ini tidak akan pernah meninggalkan aku. Tapi saudara tahu dia mengalaminya lagi bukan? Saudara kemarin saya berjanji kepada seorang teman. Karena dia dalam pergumulan jadi saya seperti ngomong karena saya sendiri merasa kayak seperti saya menjanjikan sesuatu. Saya bilang nanti kalau anakmu nikah saya hadir. Nah sekarang anaknya akan menikah di bulan Desember. Tapi nikahnya bukan di Jogja, di Solo, tapi di Jakarta men. Ya. Sekarang saya coba cek jadwal saya di bulan Desember. Itu penuh. Cuman ada beberapa hari di antara tanggal 11 menuju ke tanggal 15. Lalu saya liatin acara nikahan tanggal 16. Sedangkan 17 saya akan khotbah di Semarang di salah satu gereja Natalan. Jadi saya kirim jadwal saya bilangin jadwal saya gini. Terus dia balik dia bilang gini, tapi ibu sudah janji loh ya. Dia bilang, ibu sudah janji itu adalah hutang. Jadi saya bilang oke lah. Saudara tahu langsung saya di print out, dikirim tiketnya, pesawat bolak-balik. Jadi saya udah rencanakan perjalanan saya berangkat pada tanggal 15 sore. Dan 16 setelah pemberkatan saya akan langsung balik lagi ke Solo ya, itu adalah perjalanan yang pasti luar biasa. Tapi demi menepati janji ya. Saudara, konon para wanita lebih mudah terkena diabetes mellitus. Penyebabnya apa? Karena terlalu sering menelan janji-janji manis pria. Oke. Jadi dengan menyimpan janji Tuhan, dia kuat selama 45 tahun. Ada seorang hamba Tuhan namanya Ki Dong Kim, saya pernah cerita tentang pria ini. Kalau misalkan Noel mau tayang, karena menurut saya ini tayangannya agak kurang, ada keluar masuk. Jadi ngikuti aja apa yang saya ngomong ya. Oke. Namanya Ki Dong Kim. Ki Dong Kim ini adalah gembala jemaat pada hari ini dari gereja Sunrak di Seoul, Korea Selatan. Jemaatnya berapa? Jumlah jemaat dewasa itu 160.000 saja. Bukan 160 orang ya. 160.000 itu jemaat dewasa. Kalau dewasa-dewasa ini sudah menikah semua, maka 160.000 dikalikan 2 jadinya berapa itu? Ah, hitung sekali. Kalau yang sudah kawin-kawin ini punya anak masing-masing 2 saja, maka 4 kali 160.000. Dan itu adalah seorang yang luar biasa. Beliau pernah, saya membaca salah satu bukunya dan beliau katakan bahwa janji Tuhan itu bekerja seperti uang tunai. Bisakah? Ini seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. 300.000 jemaatnya. Dan beliau mengatakan janji Tuhan itu bekerja seperti uang tunai. Artinya kalau engkau tidak punya uang tunai hari ini, asalkan engkau punya janji Tuhan yang engkau simpan di hati saudara, itu sudah lebih dari cukup. Say yes. Saya tahu seorang ibu yang bertemu dengan saya dan dia sedang ada problem keuangan. Suaminya bekerja di kota lain dan juga ada masalah keuangan. Mereka tidak punya banyak uang tapi punya banyak hutang. Dan kemudian dia bertemu dengan saya, dia ada seorang ibu Katolik, lalu saya hubungkan beliau dengan Yesus. Dan ibu itu berubah secara luar biasa. Saudara tahu, sejak hari itu dia ketemu orang-orang, dia bilangin, pergilah kepada Bu Sarah.
nanti disuwu sama Bu Sarah. Tahu suwu ya? Suwu itu apa? Kayak disarati gitu, saudara tahu nggak? Saya bilang, saya tidak suwu, yang saya lakukan adalah saya jadi penghubung. Saya hubungkan engkau dengan Yesus dan something happen. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Waktu saudara berjumpa dengan Yesus, saudara terhubung dengan Yesus. Dan dia cerita satu pengalaman. Satu hari anaknya akan pergi seperti study tour. Seperti mau praktek di kota lain. Tapi dia tidak mempunyai uang untuk ngongkosin anaknya. Saudara tahu waktu dia berdoa, lalu orang tua dari teman anaknya bilangin, Bu, anakmu biar ikut aku aja, biar naik mobil bareng aja. Saudara lihat buktinya bahwa janji Tuhan kerjanya sama dengan cara kerja uang tunai. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara nggak punya uang hari ini. Kalau engkau tidak punya uang, tapi masih punya janji Tuhan, saudara sangat beruntung. Saya pernah cerita kepada saudara tentang pasangan suami istri di Surabaya. Waktu saya pergi ke Surabaya, mereka sangat baik. Mereka menjemput saya di stasiun, ngantar ke hotel, ngantar ke tempat pelayanan, ngantar ke tempat makan. Wirawiri dan saya lihat di muka mereka itu tidak ada wajah kesel atau wajah kelelahan atau wajah seperti merasa terbeban. Dan saya melihat kebaikan hati mereka. Nah saudara, seperti saya cerita waktu Ishak makan daging buruan, kemudian keluarlah berkat dari mulutnya. Waktu saya melihat pasangan ini saya bilangin, saya pengen pergi ke rumah kalian. Saya mau berdoa untuk kalian. Jadi kami janjian. Itu hari Sabtu, saya pergi di rumah. Saya pernah cerita ini, kalau ada yang belum pernah mendengar saya ceritakan lagi. Nah, saya pergi dengan Ibu Leni. Dan saya bilang, mari saya ambil gitar. Saya bilang, mari kita worship. Tapi sebelum worship istrinya bilangin, sebentar tante, saya mau cerita. Lalu dia cerita sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Dia bilangin, uang kami itu di tempat di rekeningnya Koko, itu hanya ada 6.000 dan uang di rekening saya 3.000, 6.000 dan 3.000 berarti mereka mempunyai 9.000 rupiah. Itu rumah yang mereka tempati itu sudah tinggal beberapa waktu lagi akan jatuh tempo dan dilelang karena rumah itu KPR. Dan mereka tawarkan rumah itu, nggak ada yang menawar rumah mereka. Dan mereka mengatakan bahwa mau kerja, usaha mereka itu tuh sebetulnya dia usahanya online, dia ambil barang, jual, ambil bayar. Sekarang mau ambil barang, dia belum bayar, jadi nggak bisa ambil barang. Saudara lihatin, uang nggak ada, tapi benarkah janji Tuhan bisa bekerja seperti uang tunai? Nah, pada hari Sabtu itu, saudara, seorang temannya kasih dia duit 5 juta. Bukan pinjem, ngasih. Saya tanya sama mereka, akan kalian apakan uang itu? Mereka saling melihat satu dengan yang lain, lalu kemudian mereka katakan kami akan bayar tutup orderan dan order barang baru. Lalu akhirnya itu terjadi hari Sabtu, hari Minggu kami ketemu untuk makan siang. Dia bilangin, dia order barang itu ada 1.000 item. Dan pada hari Minggu itu dia mengatakan 700 itemnya sudah sold out, sudah terjual. Dan kemudian itu terus berkembang. Kemarin saya chat mereka, gimana kerjaan kalian? Dan luar biasa tante, orderan makin banyak, klien makin banyak. Sekarang Koko dapat tawaran kerjasama dengan orang dari Tiongkok. Dan lagi tolong doakan tante, kami akan membeli mobil baru. Dan rumah kami itu sudah ditawar orang. Kami mintanya 900 juta, mereka baru tawar 800 juta. Paper cup-nya laris luar biasa. Janji Tuhan bekerja sama seperti uang tunai. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Asal saudara punya janji dari Tuhan.
Saya bilang itu keajaiban luar biasa. Ajaib luar biasa. Janji itu membuat Kaleb itu menjadi kuat, saudara. Pasti ada masalah, ada tantangan, tapi dia kuat karena dia menghidupi janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpan satu dulu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, kalau saudara simpan sertifikat, semakin banyak saudara simpan uang, makin banyak saudara simpan. Apakah dolar Amerika, dolar Singapura, apakah jenis mata uang manapun, makin banyak saudara simpan, makin apa? Makin khawatir. Setuju enggak sih? Khawatir. Kalau nanti saudara tanya orang-orang bank, gimana kalau nilai tukarnya jatuh? Saudara nyimpan banyak sekali tanah, gimana kalau nanti nilai tukar pasaran tanah gimana, pasaran rumah gimana? Mustahil. Semakin banyak saudara simpan, pasti semakin banyak kekhawatiran. Apalagi kalau simpan marah, simpan dendam, simpan sakit hati, ya. Tapi kalau saudara simpan janji Tuhan, seperti fajar selalu kembali, selalu kembali. Makin saudara simpan, makin kuat. Dan Kidong Kim itu saudara tahu, sebelum dia menggembalakan jemaat 300.000, bukan 300 orang, 300.000 orang lebih. Saudara tahu dia menceritakan sebuah pengalaman ketika dia berdoa. Dia bilangin, doa adalah warisanku, senjata untuk melawan kemustahilan. Waktu mereka akan membeli tanah, uangnya itu untuk membayar DP. Dan setelah itu tidak ada uang lagi. Jadi dia terancam uang ini akan hilang. Karena gak bisa bayar selanjutnya. Untuk DP uangnya sudah habis. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa sehari 6 jam. 6 jam. 6 jam. Gak ada uang gak apa-apa. Tapi kalau saudara bisa kuat berdoa 6 jam setiap hari. Setiap hari dia berlutut di hadapan Tuhan 6 jam, worship, mencari Tuhan. Dan satu hari dia memutuskan pergi ke bank. Lalu dia datang ke bank yang ada di kota itu. Dan kemudian dia menanyakan informasi, bagian pimpinan, bagian eksekutif dari bank itu ada di lantai 9. Dia naik dengan lift sampai ke lantai 9. Lalu dia bertemu dengan pemimpin bank. Dan pemimpin bank dia nanyakan bagaimana cara, dia bilang saya akan membangun gereja Tuhan. Jadi saya mau meminjam uang dari bank. Lalu pimpinan bank mengeluarkan satu lembar persyaratan, ada 20 persyaratan. Dan satu pun dia tidak memenuhinya. Dia masih mendesak, akhirnya mereka dengan lembut mendorong dia supaya dia pulang. Besok dia kembali lagi. Dia masih memohon, tidak ada harapan. Kali ketiga dia kembali. Sebelum dia kembali dia mengirim surat kepada pemimpin bank. Dia menulis catatan firman Tuhan. Waktu Yesus pergi kepada pohon ara dan pohon ara itu tidak berbuah. Dan Yesus mengutuki pohon ara itu. Lalu dia datang pada kali yang keempat. Dan pada saat itu pemimpin banknya sangat marah. Dia bilangin, pikirmu siapa kamu sampai kamu bisa mengancam aku. Suratmu itu bernada ancaman. Lalu dengan paksa didorong hampir jatuh. Sampai di lift dia berlutut, dia berdoa lagi. Dia pulang ke rumah, dia balik kelima kali. Masih sama, tidak sampai di eksekutif, sampai di bagian penerima tamu. Dia ditolak.
6 kali. Setiap kali kembali ke rumah dia berdoa 6 jam. Lalu besok dia kembali lagi. Dia minta tolong lagi. Saudara tahu berapa kali? Sampai pada kali yang ke-13 sebelum lift dibuka dia berlutut di lift. Lalu dia berdoa lagi. Lalu dia hadap sampai di bagian resepsionis. Waktu mereka melihat dia, sesuatu terjadi. Resepsionis langsung tersenyum, langsung mempersilahkan dia masuk. Dikasihkan minum. Lalu sedang dia tunggu, pimpinan bank ini kemudian datang. Diajak bicara, dia bilangin, Pak Pendeta, saya belum pernah bertemu dengan orang yang segigih Pak Pendeta. Tahu nggak? Saya berpikir kalau saya tidak menolong Bapak, mungkin saya akan berdosa, dia bilangin. Lalu saudara tahu semua surat-surat disiapkan oleh bank. Dia bilang, hari ini Bapak pergi ke kantor cabang kami. Permintaan Bapak akan cair. Dan dia pulang ke rumah 13 kali dia kembali di situ. Dia sujud, dia berdoa sampai pagi. Pengurus gerejanya takut sekali, mereka cari dia. Dan saudara tahu di alisnya ini udah putih semua. Lalu dia makan. Lalu dia bangun gereja. Doa adalah senjata untuk melawan kemustahilan. Kalau saudara punya sebuah janji hari ini, saudara pegang itu. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Betapa sulit sekalipun apa yang engkau jalani. Kalau engkau percaya, engkau simpan di dalam hati. Dalam hatiku, aku simpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Dan saudara akan melihat bahwa apa yang saudara percayai tidak akan pernah sia-sia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kaleb menyimpan janji Tuhan. Dan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya seperti Abraham, ia percaya juga. Kalau saudara belajar rahasia untuk menyimpan janji Tuhan, simpan sayang. Itu membuat engkau lebih sehat dan lebih kuat. Saya kira seringkali saya berpikir, saya ingat 30 tahun yang lalu tentang gereja ini. Dan saya bilang memang benar, janji Tuhan adalah janji yang murni. 30 tahun, kalau saudara simpan janji Tuhan hari ini, saudara evaluasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nasibmu tidak mungkin sama lagi. Pasti progresnya ada, pasti ada perubahan, pasti terjadi terobosan. Hanya dengan menyimpan janji Tuhan. Nah, dia menyimpan janji Tuhan menyebabkan orang ini sangat optimistis. Di dalam ayat yang ke-12 saya baca. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Kalimat ini, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi saya melihat bahwa sikap optimisme dari Kaleb ini bukan tanpa alasan, saudara. Tapi dia bisa menjadi optimis. Ada alasannya. Karena firman itu. Say yes. Karena Yosua dan Kaleb dan Yosua adalah saksi. Kaleb juga termasuk orang yang keluar dari Mesir. Kaleb melihat laut terbelah. Kaleb melihat roti jatuh dari langit. Kaleb melihat burung-burung puyuh datang. Kaleb melihat mujizat. Kaleb melihat campur tangan Tuhan. Kaleb melihat Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkesimpulan, asalkan Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai saya, apa itu raksasa? Saya bertanya kepada saudara, apa raksasa dalam hidup saudara?
Yang membuat saudara merasa sangat takut. Saudara merasa tidak mungkin mengalahkan. Apa sih raksasanya? Apakah itu jenis semacam hutang yang diwariskan turun-temurun. Yang tidak bisa bayar dari nenek moyang. Turun. Dan saudara berdiri lalu saudara berkata, oh ini pasti tidak mungkin selesai. Apakah itu raksasanya? Dengarkan saya saudara. Engkau bukan saja bisa memiliki kekuatan melampaui raksasa, tetapi engkau sanggup menaklukkan, mengalahkan, menghancurkan apapun raksasa dan mewariskan warisan kepada anak cucu saudara. Walaupun keadaannya nampak mustahil. Apa raksasa itu? Gak punya uang. Saudara tahu dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Itu ada peristiwa tentang janda seorang nabi yang punya hutang. Dan kemudian para penagih hutang datang dan mau mengambil 2 anaknya sebagai budak. Lalu dia datang kepada Elisa, dia ceritakan masalahnya. Elisa berkata, ada apa di rumah? Cuman sedikit minyak. Cukup. Saya bagikan kebenaran ini kepada saudara. Mungkin saudara tidak punya banyak. Gak apa-apa. Tapi saudara dengar. Elisa bilang, pulang ke rumah, tutup pintu. Pinjem bejana, jirigen, botol dari tetanggamu. Tutup. Lalu kamu tuangkan. Itu sebetulnya dari mana sih? Dari firman. Firman yang keluar dari Elisa. Dan firman ini dibawa pulang, ditaruh di hatinya, dan dia action, dia tutup pintu, dia tuangkan minyak, sedikit gak apa-apa, sedikit pengharapan gak apa-apa. Awan sebesar telapak tangan saja menghasilkan hujan berkat. Cukup 5 roti 2 ikan menyisakan 12 bakul. Tidak perlu sesuatu yang besar. Saudara asal engkau mempercayai firman, menaruhnya, saudara action, saudara lakukan seperti yang saudara terima. Tidak usah sesuatu yang heboh, tidak usah tunggu bantuan dari IMF, tidak usah tunggu mana jatuh dari langit, tidak usah tunggu hal yang besar, cukup sedikit saja. Saudara ada nyanyian yang saudara nyanyikan, sedikit iman pun bisa. Apa sih lagunya itu? Cukup sebutir pun bisa. Sebesar biji sesawi saja. Apa raksasanya? Apa masalahnya? Saudara ingat benar untuk yang minggu lalu, panah-panah berapi. Jangan biarkan mereka melukaimu. Say yes, amen. Jangan biarkan mereka melukaimu. Jangan izinkan dia merusak kebahagiaanmu. Tidak ada sukacita, kekurangan, kemalangan, duka cita, sakit penyakit, kabar buruk, fitnah. Please saudara ya. Apakah engkau orang muda, engkau jatuh cinta setengah mati, babak belur, engkau mencintai dia segenap hati, setia, segenap jiwa. Ya makanya kalau mencintai pasanganmu tuh gak usah segenap jiwa, segenap hati aja. Supaya kalau dia macam-macam engkau sakit hati, gak usah sakit jiwa. Jangan sampai kamu gak makan. Kalau dia bukan oksigen, kamu masih akan baik-baik saja. Come on, amin. Karena dia bukan oksigen. Kalau engkau setia, engkau mencintainya, engkau tidak hitung-hitungan. Lalu dia mengkhianatimu dan dia pergi dengan orang lain. Saya bilangin, siapa yang harus menangis? Bukan kamu, dia harus menangis. Karena dia baru saja kehilangan orang yang setia kepadanya. Amin. Dan engkau gak usah menangis, engkau telah meninggalkan seorang pengkhianat pergi dari hidupmu. Tidak ada masalah. Say yes. Dia baru akan tahu bahwa dia kehilangan orang yang mencintainya tanpa pamrih. Yang telah berkorban waktu, tenaga, perhatian, dah hitung-hitungan. Sebab di dunia ini sangat sulit menemukan orang yang setia kepada saudara tanpa hitung-hitungan. Amin ya. Yang mau berkorban, yang mau apa raksasa yang saudara hadapi. Apa saja, sebut apa saja.
ketika saudara simpan firman itu di dalam saudara. Saudara jaga itu firman Tuhan. Saudara bukan saja memiliki kekuatan melebihi raksasa, tetapi saudara mengalahkan para raksasa. Profesor David Blanchflower adalah seorang profesor, seorang ekonom di salah satu university. Ada berapa penelitian, salah satunya adalah mengenai kurva kebahagiaan. Dan beliau mengatakan bahwa ini penelitian dengan sampel 500.000 orang, setengah juta orang dari 132 negara. Dan kesimpulannya adalah orang di umur 47 tahun itu mengalami titik terendah dari kebahagiaannya. Sayangnya Kaleb tidak termasuk mereka. Sayangnya saudara tidak termasuk itu. Katakan amin. Apakah engkau including masuk di dalamnya? Nah. Dia mulai 40 tahun dia simpan janji Tuhan. Pada waktu saya masih muda, orang selalu mengatakan secara ilmu kesehatan, kalau wanita menopause itu akan ada masalah. Tapi saya nggak pernah merasa ada masalah dengan itu. Masalah dengan mood, masalah dengan kesehatan, masalah dengan tidak stabil, enggak ada. Simpan firman di dalam saudara. Say yes, simpan janji Tuhan untuk kebahagiaan saudara. Dalam Mazmur pasal 92, Mazmur 92, yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Saudara harus punya pengalaman di mana engkau tidak punya yang lain kecuali janji. Say yes. Saudara mah paling tidak di dompet tuh masih ada duit tuh lah. Pasti ada lah. Coba. Pak, kita masih rata-rata ya 20.000 ada enggak sih? Ada. Ya. Sekarang saya kalau nonton YouTube saya senang. Ada uang 30.000. Mangsamu 1 bulan saya digaji YouTube 30.000. Tapi lagi dihitung. Saya senang ya. Kenapa? Saudara tahu kalau saudara masih punya 30.000 di dompet, saudara paling tidak masih ya 30.000 tuku beras 2 kilo masih dapat. Hai, are you here? Ya. Saya mau kasih tahu saudara, saya juga bagi saya YouTube saya ini juga adalah membantu saya belajar tentang proses itu. Saudara tahu bahwa ini secara menurut saya adalah ajaib. Dalam 28 hari subscriber saya tambah hampir 1954 dalam 28 hari. Itu pasti mujizat. Kenapa? Karena saya simpan janjinya. Saya ingat firman-Nya. Kalau kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di sini, maka perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Dan saudara tahu, setiap kali saya berdoa saya bilangin, saya tetap percaya semua sosmed saya diberkati. Karena orang yang merenungkan firman siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Say yes, say yes, say yes. Amin. 30.000. Masih punya 30.000 di dompet itu saudara masih punya pengharapan. Tapi coba, gak ada apa-apa sama sekali. Tapi saya kira saudara perlu mengalami pengalaman di mana saudara besok mau beli apa itu nggak tahu, baru saudara tahu. Sampai saudara bisa menyanyi, yang ku pegang hanya janjimu,
Yes Lord. Ku percayakan hidupku. Belajar dulu sampai saudara gak punya apa-apa kecuali janji. Benar. Tapi kalau saudara masih punya janji, saudara sangat beruntung. Say yes. Say yes, amin. Saya terobsesi untuk membuktikan semua yang saya percayai menjadi nyata. 30.000 bukan apa-apa sih, tapi bagi saya keren ya. Dari yang posting seminggu 200, sekarang sekali posting 5 jam di atas 1.000, 1.500, 2.000. Saudara ngerti gak sih? Kalau kita promosikan sendiri sulit. Tapi kalau Tuhan yang promosikan, gak ada penghalang. Come on. Lalu saya buka di analisa dan saya liatin. Siapa yang promosikan YouTube saya? YouTube yang promosikan. Rekomendasi YouTube. YouTube lah yang mempromosikan itu. Kan ada itu di analisa. Bagaimana orang menemukan konten ini? 85% itu dipromosikan oleh YouTube. Dari beranda YouTube. YouTube dari rekomendasinya YouTube. Seneng gak sih? Saya mah seneng banget saudara. Dan saya belajar bahwa kalau saya mempromosikan diri saya tidak berhasil. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya pasti berhasil. Jadi walaupun kita teman baik belum tentu saudara didukung. Ya. Paling orang berapa yang subscribernya saya? Enggak apa-apa, tapi besok sukses saya janji tidak akan pernah saya traktir orang itu. Karena saya sudah tahu orangnya, ya, enggak apa-apa. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, ya. Tapi ada saya punya teman yang selalu kalau postingan mesti di komen, ya. Ada di sini, ya. Ada duduk di antara kita. Enggak minta di komen enggak apa-apa, ya. Tapi benar-benar saya lihat kemurahan Tuhan untuk hidup saya. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, baca 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, apa raksasa yang saudara paling takut dalam hidup saudara hari-hari ini? Krisis? Tentu saja. Tapi selama Yesus, kita semua ada di dunia yang sama, kita mengalami krisis. Tapi selama Tuhan ada dalam hidup kita, kita simpan janjinya. Saudara tidak terganggu ketika rekening saya saudara goncang. Tapi kalau ada janji di sini, saudara tidak akan tergoncang selama-lamanya. Tidak akan. Kita masih bisa menyimpan janji. Kekuatannya melebihi raksasa. Ya, baca. Ya, kita lewatin ini. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ada kebiasaan yang kita seringkali tahu kalau upacara pemakaman ada MC selalu mengatakan apa? Nanti kalau ada hitung-hitungan maksudnya ya. Nanti setelah ini tolong temui keluarga ya. Saya sudah mengatakan berkali-kali tolong ya. Siapa yang misalkan Ko Ivan jadi MC waktu saya meninggal tolong jangan sebut itu. Kenapa? Karena pendeta gak boleh hutang. Saya pernah di BCA itu lagi ngurus kartu, tukar kartu karena saya mau ke negeri Belanda kan harus kartu yang warnanya hitam, bisa tarik ATM di luar ya. Itu yang karyawan yang suka kartu-kartu kredit itu ubat suruh saya maksudnya supaya saya punya kartu kredit. Saya santai saya bilang, "Mbak, saya ini pendeta." Langsung dia melorot saudara. Dia bilang, oh nanti misalnya harus punya uang berapa sekian di dalam ATM itu bisa ya. Bodoh ya. Padune pendeta enggak dipercaya punya kartu kredit karena dianggap penghasilan tidak tetap. Ya apa-apa saudara. Pendeta duwe utang apa-apa ya. Tapi saudara ya bisa hidup tenang. Nih, sesuk aku mati, aku enggak ninggal ke hutang ya. Saya enggak mau ada pembawa acara bilang nanti kalau ada yang belum selesai, tolong hubungi keluarganya. Itu enggak boleh diucapkan ya. Karena saya berjanji kepada diri saya sendiri, selesai. Harus selesai, tidak boleh. Kalau kita menyimpan saudara simpan sesuatu hari ini. Waktu saya bicara hari ini, simpanlah sesuatu.
Saya berdoa semua hutang beres. Say yes. Why not? Pasti bisa. Tuhan selalu punya cara. Haleluya. Amin. Kau saudara, no, aku tidak mau, aku harus selesaikan ini. Aku ingin merdeka dari hutang. Aku ingin wariskan tanah, rumah, properti untuk anak-anak. Bukan hutang. Saya berdoa, Tuhan bebaskan kita. Bangkit berdiri saudara. Oh haleluya Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Saudara punya hutang, sedikit saja nggak apa-apa. Saya mau doakan supaya kita benar-benar bebas. Mau? Mau. Sebab memang ada kebiasaan juga. Kita punya hutang, tapi orang mengatakan sebetulnya lebih sulit nagih hutang daripada cari uang. Dan ada kebiasaan orang untuk itu menjadikan sebuah budaya. Saya ingin pikiran kita diubah. Selesai dengan kebiasaan ini. Amin. Amin. Makan diatur. Kalau hutang belum bayar, gak usah makan mewah, gak usah healing kemana-mana, beresin. Jangan jadikan ini kebiasaan. Saya mau berdoa agar kita dibebaskan dari beban ini. Amin. Enak-enak wong turu luwe penak wong sing randuwe utang. Tidure nyenyak. Saya berdoa. Karena Alkitab mengatakan kamu akan memiutangi tapi tidak minta hutang. Oke? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami percaya ini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kami memiutangi tapi tidak minta hutang. Amin. Jadi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu-belenggu, hutang piutang yang nampaknya seperti raksasa dari generasi ke generasi, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan hutang kami tidak boleh bertambah. Bahwa setiap jatuh tempo kami bisa membayar. Dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus tidak akan ada penagih hutang berdiri di depan pintu. Kami menolaknya. Dalam nama Yesus. Kami selalu bisa membayar tagihan setiap jatuh tempo. Tidak ada intimidasi. Tidak ada teror. Hari ini kami simpan firman Tuhan ini. Bahwa Engkau akan memberkati kami. Sehingga kami berkelimpahan. Kami tidak berhutang. Kami memiutangi. Kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, tadi dalam sesi 1 kita ada tamu dari China. Dan di sesi 2 ini kita ada tamu dari Ambon. Beliau akan datang ke sini dan mempersembahkan sebuah pujian. Pak Karel, kita kasih tepuk tangan supaya Pak Karel semangat. Latu Peiriza. Ya. Mari Pak Karel. Dia akan menyanyi lagu. Itulah lagu apa itu? Indah rencanamu Tuhan. Ya, ya. Pak Karel bisa memperkenalkan diri? Yes. Ya. Shalom. Berkah dalam. Ya. Terima kasih untuk satu anugerah pada saat ini. Saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya kita ada di tempat yang pasti. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saya Karel Latu Perisa. Saya
berdomisili di Jogja, ya Jogja, dan baru saja kenal dengan Ibu Pendeta, dan saya percaya bahwa kita semua bukan menjadi beban untuk Tuhan, tetapi kita harus menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Kiranya pujian ini menyenangkan hati Kita Tuhan. berdoa sekalian untuk persembahan ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau yang memberikan benih untuk ditabur dan Engkau juga yang melipat gandakan hasilnya bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Yeah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong Suaranya keren ya. padaku. Kayak bruri ya. Kayak Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Di dalam hidup kita tak tahu apa yang terjadi di saat yang dulu Tuhan. Tetapi saat ini kita percaya bahwa begitu indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
kasih Pak ya. Seperti Bruri peso 5, tapi Pak Andre bilang yang ini pisaunya 4. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Tuhan, sapa kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa janji-Mu bukan suatu yang mustahil, namun akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan gembala kami, Pastor Sarah Antoni yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat marifat senantiasa menyertai di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Keluarganya Tuhan senantiasa pelihara dan Tuhan jaga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri agar senantiasa kedua institusi ini ya Tuhan bersatu, bersinergi di dalam menjaga keutuhan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan karena persoalan usaha pekerjaan, hubungan keluarga, sakit penyakit maupun di dalam studinya. Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan kembali sehingga umat Tuhan boleh senantiasa mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai di dalam kehidupan umat Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini ya Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.